Halo Sobat Ziwi, di video kali ini kita akan membahas mengenai UI dari ZW3D sekaligus mengenai minor setting yang mungkin harus kita perhatikan sebelum memakai software ZW3D 2024. Langsung saja, untuk tampilan UI yang pertama kita lihat saat membuka software ZW3D 2024 itu seperti ini. Di kiri atas bisa kita lihat itu ada Quick Access Toolbar, isinya Create New File, Open File, Save File, dan juga Print. Nah, kemudian di kanannya Quick Access Toolbar itu ada pull down manual. Ini berfungsi untuk menunjang segala macam proses yang kita buat di ZW3D. Selanjutnya di kanan atas ini ada find a comment, gunanya untuk mencari komen yang kita inginkan. Terus di sampingnya ada configuration bar ya. Nah, dua feature yang penting untuk diperhatikan sebelum memulai project di ZW3D 2024 itu adalah working folder dan juga backup setting. Di mana working folder bisa kita atur di sini. Tinggal kita tentukan directory-nya di mana. Kita centang dulu di sini. Nah, agar nanti saat kita membuat multiple project data save file kita bisa lebih tersusun rapi pada masing-masing working folder, maka kita harus menentukan directory working folder-nya dulu. Selanjutnya ada backup file. Nah, untuk backup file bisa diatur di sini. Pengaturan backup file itu tergantung preferensi kita mau bagaimana. Silahkan dicoba aja dulu. Misal nih ya, di save backup file in the same location as the original. Kalau kita centang, nanti backup filenya akan ada di satu folder yang sama dengan folder file aslinya. Nah, kemudian create auto recovery file per 10 minutes misalnya, ini bebas. Kalau saya sih lebih suka di setiap 10 menit dia akan menciptakan file auto recovery-nya masing-masing. Nah, ini kita apply dulu, terus oke. Nah, di file backup-nya ZW3D itu biasanya berbentuk seperti ini teman-teman. New project. Nah, yang ini. Yang di bawahnya spiral staircase. Nah, di file ini itu kan ada ini ya, tulisan bugnya di akhir extension name-nya. Jika kata bug di belakang extension name-nya dihapus, maka file backup tersebut akan merecover file aslinya atau menjadi file yang sama dengan file aslinya. Jadi, tinggal kita rename ya. Nah, terus bugnya dihapus. PPRT, enter. Oke. Yes. Nah, jadi dia udah sama ya sama original file yang spiral staircase. Ya tinggal kita buka di ZW3D. Buka. Nah, bisa ya. Ini tuh tadi folder backupnya sekarang udah jadi sama seperti file part yang staircase-nya. Jadi seperti itu. Ini kita close dulu. Kemudian di sini ada ribbon tab ya di atas, isinya quick primer yang sudah meliputi start tab untuk memulai project. Di sini juga ada library publisher biasanya untuk membuat part custom. Terus sini juga ada data exchange untuk mengimport file dari software CAD lain. Terus sini juga ada utilities meliputi working folder maker. Nah, kita juga jadi bisa bikin working folder di sini. Terus sini juga ada license manager ya. Itu untuk memanage license yang sedang kita aplikasi di ZW3D. Kemudian ada file separate. Nah, untuk file separate ini dia berfungsi untuk mengconvert ya atau merubah format file dari .z3 ke .z3 part. Ini kita oke aja dulu. Selanjutnya ada application. Kita bisa membuka software ZW-CAD di sini dan memeriksa segala macam plugin dan add-on yang sedang terhubung di ZW3D melalui application manager. Nah, bisa kita lihat kan di sini. ZW-CAD 2024-nya langsung terbuka. Ini kita biarin aja dulu. Yang terakhir di Quick Primer Ribbon itu ada Show and Tell. Ya, udah terbuka ya ini ZW-CAD-nya. Kita close aja, nggak apa-apa, minimize deh. Nah, untuk Show and Tell dan juga training itu adalah berupa tutorial yang sudah disediakan secara built-in di dalam software ZW3D. Jadi, untuk Quick Primer itu hanya sebatas itu aja teman-teman. Terus, misal kita klik kanan ya, di ujung ini nih. Di ujung di samping Quick Primer,
Nah, sini itu kita bisa mengatur tampilan dari ribbons-nya. Mau itu large icon, bisa. Ntar proses ya, teman-teman. Sedang merubah dianya. Nah, kita juga bisa mengatur ribbon tab-nya, tapi di sini hanya ada quick primer ya. Nah, kita juga bisa memunculkan lagi quick primer seperti ini. Terus ini juga ada ribbon panel. Ini pilih aja ya. Kalau misalnya kita unclick taskbarnya hilang, sama dengan ribbon tab yang lain juga ya. Kita exchange. Terus sini ada toolbar, sama quick primer juga. Nah, ini style nih. Nah, untuk style, kalau saya sih lebih prefer yang flat silver sih. Kalau kalian mau coba yang lain juga boleh di sini. Misalnya black. Kita juga merubah dia, loading. Nah, bisa juga yang blue. Nah, tapi ini kita coba dulu yang biasa. Selanjutnya, mungkin kita harus open file dulu. Sini kita buka dulu ya, file assembly. Open. Menu di sini mungkin kita hanya membahas ini aja dulu. Ini left manager, right manager, dan juga output tab. Di bagian atas ya, bisa dilihat ini ada ribbon tab, isinya banyak komen yang bisa kita pilih dari shape, preform, sampai simulation dan structure. Banyak feature di sini yang bisa kita pakai untuk banyak kebutuhan ya, sampai ke sheet metal, iCAD, electrode, sampai mode juga bisa di sini. Terus yang ini itu adalah title bar, di mana bar ini menunjukkan file apa yang lagi kita buka ya. Terus di kiri ini disebut lab manager. Isinya ada history manager, assembly manager, view manager, visual manager, dan juga ada role manager. Di history manager kita bisa melihat modeling history dari suatu part. Misal, kita buka dulu ini, yang nomor 1. Nah, setelah kita buka, nah kemudian history ini bisa kita rubah tentunya. Tergantung seperti apa kita ingin merubah part ini, bebas. Selanjutnya dia ada assembly manager. Di bagian ini kita bisa melihat seluruh part yang ada dalam file assembly, sekaligus keseluruhan constraint yang diaplikasikan dalam file assembly ini. Untuk melihat dan mengubah salah satu part yang ada di file assembly, kita bisa mengklik pada filenya. Nah, kemudian history manager dari file part tersebut juga akan terbuka dan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Selain itu ada view manager. Di bagian ini kita bisa mengatur standar view atau sudut pandang dari file assembly yang kita buka, mulai dari auxiliary view, isometric view, hingga bottom view. Ya, sekali lagi tergantung kebutuhan. Selain itu ada feature lain yang bisa mempermudah pekerjaan kita. Yang pertama itu ada custom view. Di sini kita bisa mengatur standar view yang sudah selain yang sudah disebutkan sebelumnya. Misal, ini kita putar dulu. Putar dulu seperti ini. Terus kita create custom view-nya. Nah, bisa kita balik lagi ke bottom view, terus tes. Jadi ini sudah jadi custom view-nya. Selanjutnya ada section view. Kita klik 2 kali aja. Oh maaf, kita new section. Terus kita pilih ya datumnya. Misal kita pilih datum yang ini. Ini aja deh, tuh. Terus kita oke. Belum, kita edit dulu ini, redefine. Nah, ini kita tinggal arrange aja z-axisnya. Nanti dia jadi section view.
Seperti itu teman-teman. Coba kita auxiliary dulu. Terus kita rubah lagi ke section view. Terus di sini juga ada default show only view ya, tapi jarang kita pakai. Terus ini ada yang keempat, itu ada visual manager. Feature ini mungkin memang sama, cukup jarang dipakai, tapi di sini kita bisa mengatur beberapa hal, mulai dari lighting, drop shadow, datum, expression, age, backface, triad, dan juga echo. Misal ini yang kita rubah shaded edge-nya, kita rubah warnanya. Ini kan merah ya, shaded edge-nya kita rubah menjadi kuning. Nah, jadi dia berubah jadi kuning. Terus ini juga ada local display. Kita coba off-in semua di datum. Ini off. Nah, dia pasti hilang tuh kalau global display-nya dimatikan. Kita off aja untuk seterusnya. Nah, yang terakhir dari Lab Manager itu ada Role Manager. Di fitur ini kita bisa mengatur konten apa saja yang akan ditampilkan di ribbon tab. Kalau di sini bisa kita lihat lengkap ya, banyak tuh di ribbon tab-nya. Karena konten yang sedang kita apply di sini itu adalah expert. Kalau kita ganti ke primary, tinggal klik kanan. Nanti beberapa feature di ribbon akan menghilang untuk sementara, seperti feature mold, MAX, simulation, structure, dan lain-lain. Tergantung pada license yang kita apply di ZW3D-nya. Nah, sudah berubah ya, teman-teman. Selain mengatur konten yang ada di ZW3D, kita juga bisa mengatur user preference atau UI customization, mana yang mau kita apply sebagai settingan utama di ZW3D. Misal di sini kita set dulu ya user preference-nya. Ini sudah ada yang default. Terus kita coba rubah dulu ke user preference 1 yang test user seperti ini. Si loading ya, nanti dia akan berubah sesuai dengan preference yang sudah saya create. Nah, seperti itu. Ini sudah balik ke expert lagi. Next itu ada Write Manager. Di Write Manager ini ada file browser ya. Keseluruhan bar ini bisa digunakan untuk mencari file. Dari sini di search. Misal di ISO ya. Kita di ISO, nyari gear, nyari ISO. ISO berapa ini? Nah, muncul banyak file terkait folder ISO ini. Untuk folder ISO ini sendiri itu sudah termasuk dalam library yang ada di ZW3D. Terus ada juga reuse library yang ini. Di sini kita bisa include standard part yang ada di library ZW3D. Coba kita pilih yang ISO di sini. Kita ISO, kita mau muat gear, spur gear, kita masukkan internal spur gear yang ISO 53 di sini. Nah, ini bebas ya, tinggal oke aja, kita tunggu loadingnya. Nah, mana file kecil? Maaf, biar saya ulang di sini. Taruh di datumnya. Kecil banget ya. Ya pokoknya seperti itu. Di sini kita bisa menginclude suatu standard part lewat reuse library. Selanjutnya untuk layer manager. Nah, layer manager ini itu dia berfungsi untuk memisahkan atau mengatur entities atau part berdasarkan layer. Coba saya udah nyiapin si file di sini. Di open deh. Open file. Nah, yang ini, yang Hyundai Envision. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, lewat layer manager kita bisa menentukan mana layer yang bisa kita tampilkan atau mana yang mau kita sembunyikan di work project-nya. Misal kita mau menyembunyikan main body-nya, bisa di sini kita hidden aja lewat layer manager, atau mungkin mau wheel yang kita sembunyikan.
atau mungkin kita mau menyembunyikan atau memunculkan sketsnya, bisa di layer manager. Setelah itu, di bawah ini kita juga bisa memilih membuka yang ini, membuka atau menutup right dan left manager, serta di sini juga ada output tab ya, bisa kita sembunyikan juga. Bisa kita tutup dulu left manager ya. Selanjutnya right manager juga kita tutup dulu, dan output tabnya juga kita tutup dulu. Nah, untuk output tab ini, dia itu berfungsi untuk menunjukkan history terkait komen yang telah kita lakukan di ZW3D. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video.